Selamat pagi anak-anak semuanya. Tentunya saya harapkan kalian sehat semua. Ya. Nah, marilah sebelum pertemuan pada pagi hari ini, kita tentunya sebagai orang yang beriman, selalu mengaturkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena atas karunia dan kasih yang diberikan kepada kita, keselamatan dan kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu sekalipun melalui media ini. Anak-anak sekalian, sebelum materi untuk PKN pada pagi hari ini kita sajikan, terlebih dahulu akan saya sampaikan informasi mengenai KKM untuk kelas 9, ini 72. Untuk PPKN, KKM itu adalah 72. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain bisa diikuti pelajaran PKN pada jadwal yang telah disampaikan, di-share melalui sekolah kepada kalian semua, dan saya harapkan bisa mengikuti dengan baik sampai selesai. Untuk itu marilah kita mulai saja untuk materi pada pagi hari ini. Dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dinamika Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa ini dapat dikategorikan menjadi beberapa penerapan. Antara lain masa awal kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959. Pada masa periode ini penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai masalah, serta adanya upaya untuk mengganti dasar negara, yang antara lain pemberontakan Partai Komunis atau PKI itu di Madiun, itu pemberontakan yang pertama pada tanggal 18 September tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Kemudian juga pemberontakan Darul Islam atau yang terkenal dengan Tentara Islam Indonesia atau DITII, itu pada tanggal 7 Agustus 1949. Yang berikutnya pemberontakan Maluku Selatan yang terkenal dengan RMS, itu berlangsung tanggal 25 April tahun 1950. Kemudian bisa dilihat juga Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Permesta itu berlangsung pada tahun 1957 sampai 1958 di Sumatera maupun di Sulawesi. APRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang didirikan oleh Kapten Raymond Westerling, itu berlangsung pada tanggal 15 Januari 1945. Kemudian kita tingkatkan pada masa Orde Lama. Anak sekalian, Orde Lama itu bisa dilihat atau berlangsung pada tahun 1959 sampai 1966. Anak-anak sekalian, periode masa ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Apa artinya demokrasi terpimpin pada saat itu? Adalah demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh kepentingan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara.
beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Itu bisa dilihat berdasarkan ketetapan MPRS nomor 20 tahun 1963. Yang kedua atau B, Presiden mengeluarkan penetapan presiden, yaitu nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret tahun 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Nah, sekalian, pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September tahun 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Kemudian kita lanjutkan pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru ini, visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Tentunya kita mempunyai suatu harapan semuanya tertata seperti yang diharapkan itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yang keempat adalah masa reformasi. Masa reformasi itu bisa dilihat atau bisa dirasakan pada tahun 1998 sampai sekarang. Anak-anak sekalian, pada masa reformasi, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, melainkan lebih dihadapkan kondisi kehidupan yang serba bebas. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat, bangsa Indonesia, lebih-lebih kalian sebagai anak sekolah, sebagai generasi penerus pembawa estafet kepemimpinan bangsa, kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi yang lain yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Sehingga cita-cita bangsa dan negara Indonesia dapat terwujud, yaitu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mungkin pada hari ini atau pagi hari ini itu materi yang bisa saya sampaikan sehingga bisa harus dicermati dan kalian tentunya harus menyediakan buku di depan kalian. Tugas-tugas yang harus kalian lakukan, sekalipun ditulis, mohon ditulis untuk hari tanggal pada kegiatan pada pagi hari ini, sehingga nanti kalian sebagai tugas untuk laporan yang harus saya tagih besok. Tugas itu antara lain, tulislah, mudah itu, syair lagu Garuda Pancasila, ciptaan Sudarnoto. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang PPKN untuk kelas 9A dan 9B. Bapak menginginkan agar kalian menyimak dan serius dalam melihat video ini. KKM yang harus ditempuh adalah 75.
Sebelum kita melanjutkan materi, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan doa. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengawali kegiatan kita pada pelajaran PPKN. Maaf untuk buku karena baru dipesan, kalian bisa mendapatkan melalui PDF yang nanti akan Bapak share melalui grup WA kelas masing-masing. Apabila nanti kalian sudah memiliki bukunya, akan seperti ini ya, kelas 9. Baik, pada kelas 8 terdahulu anak-anakku telah mendapatkan materi tentang Pancasila, di mana materi tersebut mengajarkan atau mendalami tentang ajaran-ajaran atau nilai-nilai. Misalkan Pancasila sebagai filosofi bangsa, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan Pancasila sumber dari segala sumber hukum yang ada. Di kelas 9 ini kita akan mempelajari dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ya. Apa itu dinamika perwujudan? Dinamika itu adalah proses yang terjadi pada setiap kurun waktu yang ada. Nanti setelah Bapak selesai menjelaskan atau membuka dalam video ini, kalian mohon saksikan video materi pembelajarannya. Untuk tugas, kalian bisa menulis 5 penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru dan 5 penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Reformasi. Tentu saja penyimpangan pada Pancasila. Apabila kalian masih kurang jelas, kalian dapat melakukan video call ke nomor WA WhatsApp Bapak. Ya, itu saja. Lalu tak lupa kalian juga harus menjaga kebersihan, ketertiban, ketika keluar rumah pakai masker dan selalu membersihkan, mencuci tangan dengan sabun dan membilasnya dengan air yang mengalir. Ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian menyimak, memperhatikan dengan serius materi pembelajaran yang Bapak berikan, khususnya untuk anak-anak kelas 9A dan 9B. Untuk absen, apabila kalian mengirimkan tugas melalui foto yang nanti dapat dikirim ke WA Bapak, kalian nanti tulis tugas tadi, yaitu yang penyimpangan Pancasila yang terjadi pada masa Orde Baru dan pada masa Orde Reformasi. Kalian tulis di kertas apa saja, di foto, lalu kirim ke Bapak. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian dalam pembelajaran jarak jauh ini agar selalu standby HP Android dan kuotanya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nah, nanti setelah diberikan video materi pembelajaran, berarti telah selesailah dan sampailah materi pertemuan pertama pada hari ini. Kesimpulannya bahwa setiap kurun waktu Pancasila mengalami kejadian-kejadian baik yang baik maupun yang kurang baik. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.